Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan menelusuri kisah-kisah yang tersembunyi dalam kegelapan. Cerita-cerita yang mungkin akan membuat jantung berdegup lebih kencang dan rasa takut perlahan merayap ke dalam diri Anda. Kali ini, kita akan membahas kisah pesugihan Kandang Bubrah, sebuah cerita yang penuh misteri, siap mengguncang keberanian Anda. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan ini. Jakarta terlalu keras bagi orang kecil seperti Fadli. Setiap hari, ia berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan, namun hidupnya tetap sulit. Impian memiliki rumah bertingkat dan hidup berkecukupan terasa semakin jauh. Maya, istrinya, terus mengeluh. Uang kontrakan menunggak, anak-anak mereka sering kelaparan, dan utang semakin menumpuk. Suatu malam, di warung kopi pinggir jalan, seorang pria tua misterius duduk di sebelah Fadli. Namanya Pak Togar. Dulu miskin seperti Fadli, tetapi kini hidupnya mewah. Pak Togar menatap Fadli dengan senyum penuh arti. "Aku tahu kau sedang kesulitan, tapi ada cara untuk mengubah nasibmu." Fadli mengernyit. "Apa maksud Bapak?" Pak Togar menyeruput kopinya, lalu berbisik, "Kandang Bubrah." Fadli bergidik. Ia pernah mendengar nama itu, sebuah pesugihan yang penuh misteri dan kengerian. "Aku tak percaya hal-hal seperti itu," katanya ragu. Pak Togar tertawa pelan. "Aku juga dulu tak percaya. Tapi lihat hidupku sekarang." Sebelum pergi, Pak Togar menyerahkan secari kertas berisi alamat. "Datanglah ke tempat ini tengah malam, jika kau berubah pikiran. Tapi ingat, tak ada jalan kembali." Fadli menatap kertas itu dengan ragu. Namun, suara dalam kepalanya berbisik, "Bagaimana jika ini benar-benar berhasil?" 2 malam kemudian, Fadli menyerah. Anak-anaknya menangis kelaparan, Maya hanya bisa menitikkan air mata. Ia tak punya pilihan lain. Dengan hati berdebar, Fadli pergi ke alamat yang diberikan Pak Togar. Tempat itu berada di pinggiran Jakarta, di lahan kosong yang sepi. Di tengah area itu, berdiri sebuah bangunan tua yang hancur. Kandang kayu yang roboh berdiri di antara puing-puing, seperti saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. Pak Togar sudah menunggu, bersama beberapa orang lain yang wajahnya pucat dan kosong. Di hadapan mereka, seorang pria tua berjubah hitam duduk bersila. "Mbah Wiryo, dukun yang menguasai ritual Kandang Bubrah. Jika kau ingin kekayaan, ada harga yang harus kau bayar," ucap Mbah Wiryo dengan suara berat. Fadli menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus membangun rumah, tapi rumah itu tak boleh pernah selesai. Dan setiap kali kau membangunnya, kau harus menyediakan tumbal." Fadli terkejut. "Tumbal?" "Ya, darah manusia." Bulu kuduk Fadli meremang. "Jika kau setuju, kau akan kaya. Jika kau menolak, hidupmu akan lebih sengsara dari sebelumnya." Dengan tangan gemetar, Fadli menyetujui ritual tersebut. Malam itu, ia membawa pulang sebuah botol kecil berisi darah. "Taburkan darah ini di depan rumahmu. Besok pagi, uang akan datang kepadamu," ujar Mbah Wiryo. Fadli mengikuti instruksinya. Dan benar saja, keesokan harinya, segepok uang muncul di depan rumahnya. Ia mulai membangun rumah, tetapi setiap kali hampir selesai, ia harus merobohkannya kembali. Begitulah syarat pesugihan Kandang Bubrah. Rumah itu tak boleh pernah selesai. Dalam waktu singkat, hidup Fadli berubah drastis. Usahanya berkembang, ia membeli mobil, keluarganya hidup berkecukupan. Namun, semakin lama, keanehan mulai terjadi. Ia sering mendengar suara tangisan perempuan di dalam rumahnya. Maya jatuh sakit tanpa sebab. Anaknya mulai berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, setiap bulan, seseorang di sekitar Fadli meninggal secara misterius. Suatu malam, Fadli terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Ketika ia membukanya, di hadapannya berdiri sosok pria berlumuran darah. Tubuhnya rusak dan membusuk. "Kau harus membayar lebih banyak." Tiba-tiba, tubuh Fadli terasa kaku. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok mengerikan itu yang semakin mendekat. Dari dalam rumah, terdengar jeritan istri dan anak-anaknya. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya,
para tetangga menemukan rumah Fadli dalam keadaan hancur, seakan-akan diratakan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Fadli dan keluarganya hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kandang kayu yang roboh. Hingga kini, di beberapa sudut Jakarta, orang-orang masih percaya bahwa pesugihan kandang bubrah adalah nyata. Mereka yang mengambil jalan ini mungkin akan kaya raya, tetapi mereka juga akan dihantui teror tanpa akhir. Dan jika kau berjalan di daerah sepi pada malam hari, jangan heran jika kau mendengar seseorang berbisik, "Kau ingin kaya, tapi siapkah kau membayar harganya?"